Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas A, Prodi BBA, mata kuliah Ibaratullah Soft akan menyampaikan materi kami yang berjudul Prinsip dan Komponen Pengelolaan Kelas. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang. Pengelolaan kelas adalah kegiatan guru yang berkaitan erat dengan pengajaran guna menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Efektivitas pembelajaran tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan guru dalam mengelola dinamika kelas agar proses belajar berlangsung secara optimal. Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan komponen pengelolaan kelas sangat krusial bagi calon pendidik maupun praktisi pendidikan. Hal ini menjadi kunci utama agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal melalui proses pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya ada tujuan utama pengelolaan kelas, yaitu untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, meminimalisir gangguan belajar, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Jadi tujuan pengelolaan kelas bukan sekedar mendisiplinkan siswa, melainkan menyediakan fasilitas dan suasana yang mendukung tercapainya aktivitas pengajaran secara maksimal. Selanjutnya ada kajian masalah. Di sini ada 2 kajian masalah. Yang pertama, apa saja prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam pengelolaan kelas. Langsung saja, untuk prinsip-prinsip pengelolaan kelas, pengertiannya yaitu prinsip pengelolaan kelas adalah pedoman dasar yang digunakan guru untuk menciptakan dan mempertahankan suasana belajar yang efektif, kondusif, dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama, hangat dan antusias, yaitu salah satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, yang mana guru yang hangat dan anak didik yang antusias. Yang kedua, tantangan, yang digunakan untuk meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi, merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Keluasan pembelajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, dan tidak mengerjakan tugas. Adapun yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif, yang mana hal ini tuh biasanya dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dan yang keenam, penanaman disiplin diri. Hal ini tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Jadi seorang guru itu harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya itu berdisiplin dalam segala hal. Yang ketujuh yaitu stabilitas emosi yang stabil, yaitu guru harus bisa menjaga emosinya. Yang delapan, optimisme dan percaya diri, yaitu diharapkan guru punya rasa percaya diri yang kuat dalam mengajar. Yang kesembilan, kesederhanaan atau penampilan dan pakaiannya. Yang kesepuluh, adil, yaitu seorang guru harus menyamakan peserta didik tanpa membedakan gendernya, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang pintar maupun yang bodoh, atau adil dalam memberikan nilai. Yang terakhir yaitu humoris, yaitu seorang guru harus bisa membawa suasana belajar yang santai dan tidak kaku. Ya, komponen-komponen yang terdapat dalam pengelolaan kelas. Pengertian komponen tersebut. Komponen dalam pengelolaan kelas adalah unsur-unsur pokok yang saling terkait dan membentuk sistem pengelolaan pembelajaran. Setiap komponen mewakili fungsi spesifik seperti pengaturan fisik, norma perilaku, sosial, pemantauan, dan fleksibilitas instruksi yang bila dijalankan bersama menciptakan lingkungan belajar yang teratur, aman, dan produktif. Komponen-komponennya, yang pertama ada kondisi fisik, lingkungan fisik yang kondusif yang meliputi ruang belajar yang memadai, pengaturan tempat duduk, ventilasi, dan pencahayaan, serta manajemen inventaris. Yang kedua, ada kondisi sosio-emosional, komponen yang menekankan pada kecerdasan emosional dalam ruang kelas. Guru itu mampu mengelola hati dan nurani
naluri siswanya, maka siswa akan lebih berani berekspresi dan berinteraksi tanpa tekanan psikologis. Yang ketiga ada kondisi organisasional. Kegiatan rutin yang terorganisasi dengan baik, yaitu pengelolaan kelas yang efektif, mengubah aturan menjadi kebiasaan atau habit melalui komunikasi yang transparan dan rutinitas yang terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang stabil dan minim gangguan. Dari pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan kelas yang efektif merupakan hasil dari sinergi antara penerapan prinsip-prinsip yang tepat dan pengelolaan komponen kelas secara optimal. Apabila keduanya berjalan selaras, maka kelas tidak hanya menjadi tempat penyampaian materi, akan tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta tempat untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum